Ini setiap hari, setiap malam, padahal untuk jenis fosil Gallic Kelor lebih kuat praktisi-praktisi yang apalagi mempunyai sebuah padepokan. Telah di luar dugaan saya ternyata memboster dan membuka. Perlu sahabat-sahabat ketahui bahwasanya di luaran banyak sekali praktisi mungkin kekuatan fosil Gallic Kelornya yang memangku padepokan atau yang makanya sering saya katakan para praktisi yang menunjukkan fosil Gallic Kelor yang katakanlah kita memakai cincin dari batu akik ya, batu akik terus kita memakai mempengaruhi atau melunturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya masih tetap mengulas tentang fosil Gallic Kelor, tapi bukan yang tertuju fokus pada Gallic Kelornya, lebih tepatnya mengenai sahabat-sahabat yang berminat atau yang menginginkan fosil Gallic Kelor dari saya. Ini setiap hari, setiap malam saya mendapatkan WA, setiap hari, setiap malam juga mendapatkan telepon dari sahabat subscriber tercinta dimanapun berada, yaitu tentunya buat sahabat-sahabat yang menginginkan fosil Gallic Kelor dari saya. Ya, perlu sahabat-sahabat ketahui bahwasanya sebenarnya saya ini bukanlah penjual fosil Gallic Kelor, bukan juga pemahar fosil Gallic Kelor itu. Karena pada awalnya saya menunjukkan tentang fosil Gallic Kelor atau batu-batu lainnya, mustika dan lain sebagainya. Itu sebenarnya saya hanyalah memberikan sedikit ulasan yang saya ketahui buat sahabat-sahabat yang masih pemula khususnya, terutama mengenai fosil Gallic Kelor yang sering saya ulas di video saya. Padahal untuk jenis fosil Gallic Kelor atau yang memiliki fosil Gallic Kelor bertuah sebenarnya banyak sekali di luaran sana, bahkan mungkin lebih hebat, lebih kuat dari saya atau dari fosil Gallic Kelor yang saya miliki, terutama buat praktisi-praktisi yang apalagi mempunyai sebuah padepokan, tentunya lebih berpengalaman dan lebih kuat lagi daripada saya dan daripada fosil Gallic Kelor yang saya rawat atau yang saya rituali. Tapi ini adalah di luar dugaan saya. Ternyata banyak sekali sahabat-sahabat yang menginginkan fosil Gallic Kelor dari saya, termasuk fosil Gallic Kelor baik yang secara alami tanpa ritual-ritual khusus ataupun Gallic Kelor yang melalui ritual-ritual khusus. Tentunya pada sebuah fosil Gallic Kelor yang bersifat alami. Karena di sini saya tidak pernah berniat memasukkan energi lain atau energi dari sebuah makhluk astral atau energi-energi yang berasal dari kodam atau perkodaman. Karena selama ini yang saya lakukan hanyalah memboster dan membuka apa yang terkandung di dalam fosil Gallic Kelor sehingga bisa kita manfaatkan. Sekali lagi, perlu sahabat-sahabat ketahui bahwasanya di luaran banyak sekali praktisi-praktisi atau sesepuh-sesepuh yang lebih mumpuni, lebih menguasai, dan lebih paham daripada saya. Bahkan mungkin kekuatan fosil Gallic Kelornya lebih kuat dari fosil Gallic Kelor yang saya miliki. Nah, di sini setiap WA yang masuk yang saya terima atau telepon yang saya terima, saya selalu menekankan begitu. Karena di luaran sana memang banyak sekali fosil Gallic Kelor yang bertuah, yang bisa dites dengan senapan angin, yang bisa dites dengan sajam dan lain sebagainya. Karena pada kenyataannya memang begitu. Di sini saya juga sering mengatakan bahwa di sini itu sifatnya kita belajar bersama-sama, belajar bareng. Bukan berarti saya ini hebat, bukan berarti saya lebih tahu, tidak, dan bukan berarti fosil Gallic Kelor yang saya miliki adalah fosil Gallic Kelor yang lebih kuat dari fosil Gallic Kelor lainnya, tidak. Berkali-kali saya mengatakan kepada sahabat-sahabat, khususnya buat sahabat-sahabat yang menanyakan di kolom komentar, yang menanyakan di WA atau yang telepon saya, selalu saya sarankan untuk mencari
selain saya, yang tujuannya apa? Karena mungkin fosil Gallic Kelor yang selain kepunyaan saya, apalagi yang dimiliki oleh para praktisi-praktisi atau para sesepuh-sesepuh yang memangku padepokan atau yang sudah lama berpengalaman, tentunya lebih hebat, tentunya lebih menguasai, dan tentunya lebih tahu. Karena dari sesepuh-sesepuh yang sudah dituakan itu pastinya sudah lebih tahu, lebih berpengalaman. Makanya sering saya katakan di sini itu kita belajar bersama-sama, karena yang namanya manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Sudah sewajarnya kalau kita saling memberi saling tukar pengalaman, tukar pikiran, tapi tetap pada batasan-batasan, karena setiap sesuatu pasti ada rambu-rambunya. Bukan berarti kalau kita saling memberi wawasan, saling memberikan pencerahan, itu tidak ada batasannya. Tidak begitu. Semua ada batasan dan ada rambu-rambunya. Wawasan secara umum yang saya maksud di sini adalah wawasan yang menuju ke sebuah energi alam atau kekuatan alami yang terdapat pada fosil Gallic Kelor atau benda-benda bertuah lainnya yang dipercaya mempunyai tuah-tuah khusus sejak dahulu sampai sekarang. Tapi memang yang namanya manusia memang tidak luput dari yang namanya kemantapan hati, gitu. Kadang mantapnya ke si A, ada juga yang mantapnya ke si B, si C, dan seterusnya. Di sini saya tidak bermaksud menggurui juga, karena setiap video yang saya buat itu adalah sebatas apa yang saya ketahui dan sebatas apa yang saya lihat. Sekali lagi, di luaran banyak para praktisi spiritual, bahkan yang sudah dituakan atau dibilang para sesepuh yang lebih mumpuni, yang lebih menguasai dan lebih tahu di bidang ini daripada saya. Kenyataannya memang begitu. Banyak sekali para praktisi yang menunjukkan fosil Gallic Kelor yang energinya cukup kuat dan lain sebagainya, yang mungkin fosil Gallic Kelornya lebih kuat dari fosil Gallic Kelor yang saya miliki, dan yang mungkin juga lebih berpengalaman dari saya, tentunya begitu. Karena di sini saya sekedar ingin berbagi yang sifatnya belajar bersama-sama untuk lebih tahu dan lebih memahami yang disebut energi alami itu bagaimana. Karena saya sendiri pun tidak bisa mengilmiahkan, apalagi menjelaskan kepada sahabat-sahabat. Tentunya yang bisa menjelaskan secara detail, secara ilmiahnya, ya tentunya pada seorang sesepuh atau praktisi spiritual yang sudah mumpuni. Baik, sekali lagi buat sahabat-sahabat yang masih menginginkan fosil Gallic Kelor dari saya sarankan dicoba dulu untuk melihat-lihat atau mencari-cari di tempat lain yang sekiranya menurut sahabat-sahabat itu yakin atau percaya bahwa itu benar-benar fosil Gallic Kelor yang kuat. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya di luaran itu banyak sekali para praktisi yang mempunyai fosil Gallic Kelor yang luar biasa. Bisa jadi fosil Gallic Kelor beliau-beliau itu lebih kuat dari fosil Gallic Kelor yang saya miliki. Ya, dan di sini saya juga akan sekalian menjawab dari sebuah pertanyaan sahabat subscriber yang menanyakan di kolom komentar. Yang inti dari pertanyaannya ini adalah, orang yang memakai aksesoris Gallic Kelor itu bisa melunturkan kekuatan aksesoris lain orang tersebut tidak, seperti cincin aki dan kalung yang dipakai di tubuh. Baik, saya akan jawab. Ini pertanyaannya ada dua ya, yang saya jawab satu dulu. Yang pertama, untuk memakai, katakanlah kita memakai cincin dari batu aki ya, batu aki, terus kita memakai gelang dari Gallic Kelor atau fosil Gallic Kelor. Yang arahnya ini adalah tentunya pada sebuah energi alami atau kekuatan alam. Mempengaruhi atau melunturkan ini tidak bisa teman-teman, karena energi itu tidak bisa hilang. Kalau melemahkan mungkin bisa, atau memperkeruh atau merusak energinya sehingga energinya ini tidak seimbang sehingga mempengaruhi pemakainya. Itu bisa. Kalau melunturkan tidak bisa. Kecuali kalau
benda yang kita pakai itu mempunyai isian atau kekuatan lain yang sengaja dimasukkan, seperti kekuatan kodam yang dimasukkan, itu bisa luntur karena itu sifatnya tidak alami. Ya, itu jawaban dari saya. Terus dari pertanyaan yang kedua, kalau misal pakai aksesoris Gali Kelor, pakai satu aksesoris benda bertuah aja gimana? Ini gimana ya maksudnya? Misal pakai aksesoris Gali Kelor, cukup pakai satu aksesoris benda bertuah aja, apa gimana? Oh ya, untuk memakai aksesoris itu mungkin pertanyaannya ini arahnya ini satu macam saja atau bagaimana? Baik, untuk yang dipakai selama aksesoris itu sifatnya alami, itu tidak masalah teman-teman, tidak masalah. Dan kalaupun bermasalah itu pasti ada X-nya di dalam. Yang saya maksud X di sini adalah kekuatan kodam yang mungkin tidak selaras, tidak sefrekuensi, atau kekuatan dari kekuatan energi lain dari kodam yang sifatnya negatif, sehingga berbenturan. Intinya begitu. Sekali lagi, untuk yang jenis alami, sama-sama alami, itu tidak masalah. Itu hanya mempengaruhi selama yang alami itu keduanya tidak diposter. Karena kalau yang satunya diposter, katakanlah fosil Gali Kelornya tadi sudah diposter, terus kita memakai batu cincin yang lain yang tanpa posteran, itu juga tidak masalah. Hanya saja secara alami yang tidak posteran itu sudah pasti melemah dan hanya sebagai hiasan saja, begitu. Karena ada beberapa orang yang memakai cincin dari sebuah benda yang berupa batu, kayu, dan lain sebagainya, itu yang bertujuan diniatkan sebagai sarana terapi, itu juga ada. Sebaiknya untuk memakai sarana terapi yang terbuat dari benda-benda apapun, sebaiknya untuk dari jenis benda lain yang selain dipakai untuk terapi, itu sebaiknya dilepas dahulu sementara. Jika dirasa terapinya sudah selesai, entah dalam hitungan menit, hitungan jam, bahkan hitungan hari, boleh dipakai lagi. Karena dikhawatirkan secara alami nanti energinya berbenturan sehingga efeknya kurang baik juga. Karena untuk jenis energi, itu pengaruhnya kita tidak bisa merasakan secara langsung, apalagi melihatnya. Karena energi adalah gelombang-gelombang kekuatan yang terhimpun di dalam sebuah benda yang tidak kasat mata, namun dapat dirasakan, entah itu merasakannya lambat laun atau secara langsung. Biasanya yang bisa merasakan secara langsung itu adalah orang-orang yang peka, yang mempunyai kelebihan-kelebihan khusus, atau yang sengaja orang tersebut berkonsentrasi untuk niat merasakan dari energi benda tersebut. Ya teman-teman, dalam perjumpaan kali ini saya akhiri dulu, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.